Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, adapun pasal ini fi ahkamil khiyari tetap dalam hukum-hukum khiyar. Wal mutabayyani, dan adapun penjual dan pembeli. Itu bil khiyari, dikenakan memilih. Baina imdha'il bai'i, antara meneruskan jual beli, wapas hihi, dan merusak baik. Ay sabata, yakni tetap, lahuma bagi mutabayyi'ani, apa khiyarul majlisi, hak khiyar majlis. Fi anwa'il bai'i, dalam macam-macam jual beli. Kasalami, seperti akad salam. Malam yatafarraqo, selama tidak berpisah siapa mutabayyi'ani. Muddata adami tafarruqihima, ba'da atau muddata itu? Muddata adami tafarruqihima, yakni waktu tidak berpisahnya mutabayyi'ani, urfan, secara uraf, ayyan qati'u, yakni terputus, apa khiyarul majlisi, khiyar majlis, imma bitafarruqil mutabayyi'aini, ada kala dengan berpisahnya penjual dan pembeli,
berpisahnya penjual dan pembeli, bi badanihima, dengan badannya mutabayyin, an majlisil akdi, dari majlis akad, an majlisil akdi, dari majlis akad, au bi ayah taro, atau dengan cara memilih, au bi ayah taro, atau dengan cara memilih siapa al mutabayyiani, penjual dan pembeli, luzumal akdi, akan tetapnya akad, luzumal akdi, akan tetapnya akad, luzum. Palawih taro, maka jika memilih, palawih taro, maka jika memilih siapa ahaduhuma, salah satu mutabayyiani, luzumal akdi, akan tetapnya akad, luzumal akdi, akan tetapnya akad, walam yakhtar, dan tidak memilih siapa al-akharu, yang lain, fauron, di waktu itu juga, fauron, di waktu itu juga, sakoto, maka gugur, apa hakuhu, haknya ahad, apa hakuhu, haknya ahad, minal khiyari, dari khiyar, wabakia, dan tetap apa al hakku, hak, lil akhari, bagi yang lainnya, lil akhari, bagi yang lainnya, walahuma, dan tetap bagi mutabayyi'ani, ayil mutabayyi'aini, yakni penjual dan pembeli, wakada, dan begitu juga li ahadihima, bagi salah satu mutabayyi'ani, li ahadihima, bagi salah satu mutabayyi'ani, idza wafaqahu, ketika menyepakati, akan ahad, ketika menyepakati akan ahad, siapa al-akharu, yang lainnya, siapa al-akharu, yang lainnya. Boleh apa? Boleh ayyastarito, menyaratkan siapa mutabayyi'ani, al khiyaro, akan khiyar, fi anwa'il bai'i, dalam macam-macam jual beli, fi anwa'il bai'i, dalam macam-macam jual beli, ila salasati ayamin, sampai 3 hari, watu sabu, dan dihitung apa salah satu ayam, minal akdi, dari akad, la minat tafaruki, tidak dari terpisah, tidak dari terpisah. Falau zada, maka jika menambahi atau melebihi lah, lebih aja lebih. Falau zada, maka jika lebih apa al khiyaru, khiyar,
ala salah sati pada 3 hari batola maka batal apa al akdu akad walau kana dan jika ada apa al mabi ya walau kana dan jika ada apa al mabiu barang yang dijual itu mimma dari perkara yapsudu yang rusak apa emak fil muddatil masyrutoti dalam waktu yang disyaratkan fil muddati dalam waktu al mushtaritoti yang disyaratkan batola maka batal apa al akdu akad batola maka batal apa al akdu akad wa idza wujida dan ketika ditemukan wa idza wujida dan ketika ditemukan bil mabi'i di barang yang dijual bil mabi'i di barang yang dijual bil mabi'i di barang yang dijual apa aibun cacat aib atau cacat apa aibun cacat maujudun yang ada qoblal akdi sebelum akad qoblal qobdi sebelum menerima ya. Qoblal qobdi sebelum menerima tankusu yang mengurangi bihi dengan aib apa alqimatu harga awil ainu atau ain nakson dengan kurang yaputu yang meniadakan bihi dengan naksun apa gordun sohihun tujuan yang sohih apa gordun sohihun tujuan yang sohih wakana dan ada apa al-ghalibu galib bijin sidzalikal mabe di dalam jenis barang tersebut itu ada madzalikal aibi tidak ada aib tersebut. Contohnya seperti kazina rokikin seperti zinahnya hamba sahaya. Wasari kotihi dan malingnya rokik. Wa iya bihi dan wa ibakihi dan kaburnya rokik. Jika seperti demikian, falil mustari maka boleh bagi pembeli.
Apa roduhu mengembalikan mabe. Apa roduhu mengembalikan mabe ayil mabi'i, yakni barang yang dijual. Ayil mabi'i yakni barang yang dijual. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini musannif akan menjelaskan namanya hukum khiyar. Jadi khiyar itu merupakan hak daripada penjual dan pembeli setelah terjadi akad. Nah, nanti boleh gak jadi? Boleh kita semisal udah jual beli HP, udah beres akad, saya mah gak jadi, sini balikin lagi HP-nya. Boleh. Itu namanya hak khiyar. Khiyar itu terbagi 3. Ya. 1 khiyar majlis, 2 khiyar syarat, 3 khiyar aib. Kalau khiyar majlis itu otomatis ketika memang si penjual dan pembelinya sudah terpisah dari majlisil akdi, dari majelis akad, ya udah beres. Khiyar majlis. Kalau khiyar syarat berarti menyaratkan, disyaratkan. Wah, saya mah ketika ada apa-apa semisal pada barang ini saya mah gak jadi belinya. Itu khiyar syarat. Kalau khiyar aib berarti ketika kita sudah jual beli, kemudian barangnya ternyata cacat, tidak sesuai, maka itu boleh untuk dikembalikan. Ya, itu simpulannya itu. Supaya ada gambarannya. Nah, ini secara terperinci. Faslun fi ahkamil khiyari wal mutabayyani bil khiyari baina imdo il bai'i wa fashihi. Penjual dan pembeli itu mempunyai hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkan akad. Maksudnya gimana? Aisabata lahuma khiyarul majlisi, maksudnya tetap bagi keduanya hak khiyar majlis fi anwa'il bai'i, dalam macam-macam jual beli kasalami seperti kan akad salam, malam yatafarraqo, selama belum terpisah. Ai muddata adami tafarruqihima, maksudnya selama waktu belum terpisah si penjual dan si pembelinya, urufan secara uruf. Ya, urufan secara uruf. Jadi contoh pelaksanaan hari itu seperti ini. Semisal ya, si A dan si B ya transaksi jual beli HP di sini. Jual beli HP-nya di sini. Di tempat ini, di saung ini, di saung bawah rumah Kak Ali. Ya, kesepakatan semisal dengan harga 1 juta. Oke, bi'tuka hadza bikaza. Kata si Bae, si Mustari, istaro itu. Resta akan. Nah, selama si A dan si B masih ada di saung ini, maka boleh untuk membatalkan jual belinya atau luzum atau menetapkan. Dalam artian gini, semisal si B sebagai pembeli udah beres akad, kata si B, saya mah gak jadi membelinya nih, ini HP-nya siniin duitnya. Ya, si penjual gak bisa menahan, gak bisa gitu, gak bisa dikembaliin. Kalau misalnya udah dijual belikan, udah ditransaksikan, udah gak boleh si A. Padahal gak seperti itu. Ya, bagi si B boleh dia tidak jadi
belinya kemudian mengambil uangnya lagi. Kenapa? Karena dia mempunyai hak khiyar majelis namanya. Selama masih ada di tempatnya, di majelis akad di sini. Jadi majelis akad itu adalah tempat yang mana diadakannya akad di sini. Berarti kalau misalnya si B itu sudah terpisah, dalam artian gini semisal, oh ternyata dia udah pindah dari saung ini, udah beres akad, langsung ke kobong tuh, bakar satu, masuk. Udah beres. Si B sebagai pembeli gak bisa balik lagi ke sini, saya mah gak jadi belinya sini, uangnya gak bisa. Gak ada. Kenapa? Karena sudah terpisah. Itu namanya khiyar majlis. Ya, itu namanya khiyar majlis. Tuh. Ada mudata ada mita farukihima urofan, selama memang belum ada selama memang belum terpisah secara uruf. Ayin koto'a khiyarul majlis, yakni khiyar majlis haknya terputus atau terlepas. Satu, imma bitafarrukil mutabayyi'aini, satu dengan cara terpisahnya penjual dan pembeli, bibadanihima dengan badannya, an majlisil akdi dari majlis akad. Dari majlis akad. Ya, itu tuh. Perusahaan contohnya gitu dah. Udah beres akad, kemudian baik si penjual atau si pembeli semisal udah kembali ke kobong. Udah beres itu. Gak bisa dia balik lagi kemudian minta jual belinya gak jadi. Gak bisa. Karena sudah terpisah. Ya, karena sudah terpisah. Nah, makanya ini yang dijadikan landasan hukumnya adalah urufan. Uruf, ya. Jadi uruf itu ketika memang tidak ada batasan dalam syara ataupun fil lugot, ya. Jadi bahasanya gini, ma laisa lahu haddun fil lugot wala fis syar'i yurja'u kullun minhuma ilal urfi. Ya. Setiap perkara yang tidak ada batasan secara lugot atau secara syara maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Ya. Secara uruf bisa dikatakan terpisah itu ketika gimana? Tergantung tempatnya. Contoh ketika kamu semisal di Alfamart ya. Ketika kamu berada di supermarket, kemudian transaksi di situ, nah maka masih ada hak khiyar selama kamu masih ada di supermarket tersebut. Ya. Ketika udah keluar dari supermarket, balik lagi gak bisa. Gak bisa balik lagi kemudian saya mah gak jadi belinya. Berubah pikiran gak bisa. Itu. Atau seperti contoh kalau di mall-mall itu biasanya kan beda-beda ya. Jadi kasirnya kan beda-beda. Setiap penjual beda kasirnya. Misal di sini toko HP, di sini toko buku, di sini toko meja semisal. Ketika kita beli HP, udah beres transaksi, berarti ketika kita sudah melewati toko tersebut, meninggalkannya beberapa langkah, ya, udah itu nggak ada hak khiyarnya udah hilang. Jadi kalau di mall seperti itu mah nggak harus keluar dari mallnya, karena secara uruf ya disebut terpisah atau keluar dari majelis akad itu yang penting sudah pergi daripada si penjual. Itu dinamakan dengan khiyar majlis. Ayan qati'u khiyarul majlisi imma bitafarukil mutabayyi'aini bibadanihima an majlisil aqdi, itu satu. Yang keduanya aw ayyah taro al mutabayyi'ani, atau misalnya si mutabayyi'an itu keduanya penjual dan pembeli memilih luzumal aqdi akan
tetapnya akad. Jadi masih ada di sini semisal udah beres jual beli, sekarang mah saya jual belinya udah gak usah dibatalin lagi. Saya udah mantap ya, udah luzum, udah tetap pada akad ini, maka udah gak boleh kembalikan lagi. Oke, sepakat. Kalau seperti itu, sekalipun dia belum terpisah daripada majelis akad, maka sudah tidak ada hak hiar. Palawi taro ahaduhu maluzumal akdi walam yahtar al akhor fauron. Bagaimana kalau semisal yang memilih luzum akadnya itu cuma satu orang, kemudian yang lainnya itu tidak memilih fauron, sakoto hakuhu minal khiyari, maka gugur haknya daripada hiyar, wabakia al haku lil akhori, dan juga masih tetap hak hiyar yang lainnya. Ya, berarti gini, kalau semisalnya kata si penjual, udah saya mah udah memilih untuk menetapkan akad, ya, si pembeli gak memilih, dia malah diam aja. Nah, maka untuk si penjual berarti sudah tidak mempunyai hak hiyar. Untuk si penjual tidak bisa membatalkan akadnya. Tapi bagi si pembeli dia masih punya haknya. Ya. Berarti kalau seperti demikian nantinya bakal bentrok. Kata si bae, pokoknya saya mah udah memilih untuk luzumal akdi. Tetapkan akad, gak boleh dikembalikan lagi. Kata si pembeli, ya gak bisa. Saya ingin dikembalikan itu uangnya, saya gak jadi ini belinya. Maka yang dibenarkan atau yang dimenangkan adalah si pembeli. Ya, yang dibenarkan si pembeli. Alasannya kenapa? Ya karena kemarin konsep daripada jual beli itu adalah antarodin. Harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Berarti ketika pembeli ingin mengembalikan barangnya, berarti dalam pikirannya itu dia masih ada keraguan. Gitu. Ya. Itu namanya hiyar majlis. Hiyar majlis. Nah. Walahuma ail mutabayyi'ani wa kadza li ahadihima. Dan juga bagi penjual dan pembeli atau bagi salah satunya, idza wafaqahu al-akharu, ketika disepakati oleh yang lainnya, ayyashtarito al-khiyar, boleh menyaratkan hiyar fi anwa'il bai'i, dalam macam-macam jual beli, ila salasati ayyamin, sampai 3 hari. Jadi disebutnya itu adalah hiyar syarat. Jadi gini, semisal pokoknya ini saya jual HP ini kepadamu dengan harga 1 juta. Oke, beres. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, berubah pikiran, saya kasih jangka waktu 2 hari. Kalau semisal 2 hari berubah pikiran, maka HP boleh dikembalikan. Ya, uang boleh dikembalikan ke si pembeli, kemudian barang kasih penjual. Itu namanya apa? Namanya hiyar syarat. Kalau hiyar syarat itu sampai 3 hari ya. Disyaratkannya itu bisanya sampai 3 hari, gak boleh lebih. 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Watu sabu minal akdi, dan dihitungnya itu dihitung dari akad 3 harinya itulah, minat tafaruki, bukan dari berpisah antara si penjual dan juga si pembeli. Jadi semisal akadnya itu pagi-pagi, tapi dia gak kemana-mana nih. Akadnya pagi-pagi, kemudian si penjual dan pembeli masih ada di tempat yang sama sampai sore. Nah, maka dihitungnya itu dari pagi 3 hari itu. Dari Senin pagi, berarti Senin, Selasa, Rabu. Selasa, Rabu, Kamis. Nah. Ya, berarti sampai hari Kamis pagi, bukan sampai Kamis sore. Ya, karena dihitungnya dari akad. Akadnya itu Senin pagi, sekalipun dia berpisahnya Senin sore. Falau zada al-khiyaru, bagaimana kalau semisal dia menambahi
hiarnya itu semisal lebih daripada 3 hari. Ya, ila salah satu ayamin mana bete. Kalau zada al khiyaru, jika hak hiarnya itu ditambah ala salah satu melebihi 3 hari, batola al akdu, maka akadnya menjadi batal. Ya, kalau semisal gini, pokoknya saya jual HP ini kepadamu dengan harga 1 juta. Setelah itu jika ada apa-apa selama 1 minggu, maka HP tersebut boleh dikembalikan. Itu batola al akdu, akadnya menjadi batal. Tidak boleh, karena maksimal hiar syarat itu adalah 3 hari. Tidak boleh melebihi 3 hari. Gitu ya. Bila salah satu itu batola al akdu. Walau kana al bayu, bagaimana kalau semisal walau kana al mabiu, barang yang diperjualbelikannya itu mimma dari perkara yapsudu, yang rusak fil muddati al mushtaritoti, di waktu yang disyaratkan, batola al akdu, sama itu juga akadnya menjadi batal. Ya. Jadi kalau semisal kamu jual belinya gorengan, kemudian pakai hak hiar, pokoknya jika ada apa-apa selama 2 hari saya akan kembalikan gorengan ini kepadamu. Gak boleh itu mah, gak bisa, batal akadnya. Kenapa? Karena gorengan atau makanan dalam jangka waktu 2 hari itu akan basi. Jangankan 2 hari, 1 hari juga kan udah beda. Ya, 1 hari juga udah beda. Maka gak boleh. Jadi berarti berlakunya hak hiar itu dalam perkara-perkara yang memang dalam jangka waktu 3 hari itu masih bagus, ya, masih bagus. Itu namanya hiar syarat. Diulangi, berarti hiar syarat itu penjual dan pembeli boleh mensyaratkan hiar sampai jangka waktunya maksimal 3 hari. Jadi kalau udah beres akad, kamu sebagai penjual tidak boleh memaksa pembeli untuk tidak mengembalikan lagi barangnya, karena itu hak pembeli. Kan kebanyakan kita mah gitu. COD semisal, COD HP. Atau kamu semisal ingin ngejual HP. Udah HP dijual, pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, saya mah gak mau tanggung jawab. Saya mah gak mau itu HP dikembalikan lagi. Itu gak bisa. Gak bisa seperti itu. Ya, dalam dunia dalam hukum jual beli itu gak seperti itu. Semisal kamu COD, COD HP, ya, di suatu tempat, udah datang, udah di satu tempat, pas di tempat, semisal kamu ngebatalin, saya mah gak jadi gak jadi belinya. Nah, itu gak apa-apa sebenarnya, karena kan akadnya juga belum. Sekalipun akad sudah pun itu masih diperbolehkan, membatalkan apalagi akadnya belum. Itu yang kedua, hiar syarat. Yang ketiga, wa idza wujida bil mabi'i aibun, ketika ditemukan dalam barang yang dijual belikannya itu ada aib, ada cacat, maujudun qoblal qabdi, yang ada yang ada sebelum diterimanya barang, tankusu biha al-qimah, yang dapat mengurangi harga atau yang dapat mengurangi ain, naksun, dengan kekurangan, yaputu bihi gordun sahihun, yang menghilangkan tujuan daripada barang tersebut, wakana al-ghalibu, dan dalam galibnya memang dalam jenis barang tersebut tidak adanya aib, kazina rokikin, tuh seperti zinahnya seorang hamba, atau malingnya seorang hamba, atau kaburnya seorang hamba, falil mustari rodduhu, bagi si pembeli boleh untuk mengembalikannya, ayil mabi, mengembalikan barang yang dijual beli. Itu namanya hiar aib. Jadi hiar aib mah tidak dibatas waktu. Yang penting aibnya itu ada setelah qobad. Setelah ada qoblal qabdi, sebelum menerima, sebelum qobad. Contoh, semisal
jual belinya jual beli HP. HP-nya semisal HP bagus, ya. Jual beli HP second lah. HP second, ya. Nah, sebelum diterima setelah si mustari menerima HP tersebut, pas dicek, oh ternyata sinyalnya ini nggak bisa muncul, ya. Dan ketika memang sinyalnya itu nggak ada, maka otomatis akan mengurangi harga. HP bagus, tapi nggak ada sinyal, harganya turun nggak? Harganya turun. Ya. Atau kalau HP iPhone mana? Aku nanti karena teh iCloud ya. Nah, iCloud-nya itu semisal nyangkut, ya, kekunci. Itu kan bisa jadi jatuh harganya. Ya. Ketika semisal si mustari melihat, oh ternyata ini akunnya terkunci, gak bisa digunain. Ketika gak bisa digunain, maka boleh bagi si mustari mengembalikan HP tersebut. Ya, karena jelas-jelas itu mengurangi harga. Atau gordun sohi. Contoh gordun sohi itu berarti ain yang mengurangi gordun sohi. Contoh seperti kalau di sini mah zina rokik, ya, hamba sahaya. Ketika semisal kamu membeli hamba sahaya atau membeli seorang budak yang mana tujuannya itu memang untuk dipekerjakan, ya, tapi ternyata yang ada dia malah zina, yang ada dia malah maling, yang ada dia malah kabur-kaburan, ya, sedangkan hal tersebut secara galib tidak ada di hamba saya tersebut. Maka jika seperti demikian, bagi si mustari atau si pembeli boleh untuk mengembalikan barang yang dibelinya. Itu namanya apa? Hiyar aib. Ya. Jadi kalau semisal ada bahasa seperti di toko-toko tuh, merusak berarti beli, ya, nggak bisa seperti itu. Kalau semisal kamu merusak sesuatu, barang tersebut semisal pecah berarti membeli, nggak bisa. Yang benar itu pecah berarti mengganti, diganti, bukan otomatis langsung dibeli, enggak, ya. Paham hiyar aib? Begitu ya. Ini sangat berlaku ketika semisal kamu COD, jual beli dengan orang yang tidak kamu kenal. Karena kan konsepnya kebanyakan gini, orang yang menjual bagaimana caranya menjelaskan secara rinci, secara bagus supaya barangnya itu cepat laku. Gitu kan? Orang yang beli bagaimana caranya dia hati-hati agar tidak tertipu. Kan gitu. Makanya diadakan bab hiyar. Ketika ada bab hiyar seperti ini, si pembeli ataupun si penjual, terutama si penjual ya, harus bisa menerima konsekuensi atau komplainan daripada si mustari. Gitu. Makanya kalau dijual beli online itu seperti halnya Shopee, di TikTok ya, atau di Lazada, ini semuanya suka ada barang bisa dikembalikan ketika ada bukti videonya. Makanya ketika semisal kamu beli HP atau barang elektronik, pas datang akhirnya langsung di videoin dari awal sampai akhir, supaya nanti ketahuan kalau misalnya ada cacat, oh ini ternyata pas datangnya sudah ada goresan, pas datang sudah gak bisa hidup, maka boleh untuk dikembalikan. Ya. Kalau misalnya gak ada bukti ya gak bisa dikembalikan kalau gak ada bukti. Itu karena aib yang bisa menjadikan barang boleh dikembalikan itu aib yang ada sebelum barang diterima, bukan setelah barang diterima.
diterima. Nah, beli motor semisal, beli motor, ya, beli motor semisal pas ketahuan, oh ternyata bannya kecil sebelah, atau gimana contohnya? Nah, banyak lah contohnya. Atau semisal gini kamu nih, contoh, kamu beli baju, ya, asalnya mesen warna putih, datang warna merah, boleh gak dikembalikan? Hah? Secara hukum ini boleh gak dikembalikan? Boleh. Kenapa boleh? Oke, tidak sesuai. Tadi kan yang tidak boleh itu aib ya. Aib, cacat yang dapat mengurangi harga. Atau yang dapat menghilangkan tujuan daripada barang tersebut. Saya tanya, antara warna putih dan warna merah, harganya sama gak? Sama harganya. Terus, apakah ketika yang datang barang merah tidak bisa dipakai? Bisa gak dipakai? Bisa. Berarti nggak bisa untuk dikembalikan. Nah, itu. Ya, makanya kalau dalam jual beli online itu kenapa banyak sekali, dalam bukan madorot ya, dalam artian susah seantarodinnya, susah saling ridhonya itu karena itu. Karena kan kita nggak tahu barangnya secara langsung, kemudian penjual bagaimana caranya supaya dagangannya jadi laku. Gitu lah. Jadi kalau sesuai hukum hiyar ini itu nggak bisa untuk dikembalikan. Karena baju yang beda warna, satu, tidak mengurangi harga. Yang kedua, tidak menghilangkan tujuan daripada baju tersebut. Wong sama-sama bisa dipakai, ya, tapi tetap hati kecil nggak bisa dibohong. Ya, kita pasti akan merasa, wah ini gimana sih, penjual itu gak amanah, gitu kan. Penjual gak amanah, saya pesan yang putih malah datang yang merah. Banyak itu ya, banyak. Kadang gini, ya pernah tuh dulu tuh temen pesen rokok, rokok ilegal tuh, ya. Pesen rokok, yang datang bako. Tahu bako gak? Itu kan jauh. Jadi memang kalau dijual beli online itu rawan sekali unsur penipuan. Kita harus memang ekstra hati-hati. Ada pertanyaan? Latifah? Paham? Kalau susah. Gak ada? Gak ada? Allahu a'lam bishawab. Robin bana bima alam dana Robi alimna alladhi yanfa'una Robi fakihna wa fakih wa qarabati lana bidinina tawasalna bita'alumi tawasalna bita'alumi wa antarzuqona